Pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, temanya setia. Ayat yang pertama kita buka Amsal 19 ayat 22. Nanti kemudian dilanjutkan Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 19 ayat 22, demikian firman Tuhan. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Nah, sampai sini dulu ya. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kita ke Amsal 20 ayat yang ke-6. 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Saudara pernah sebut diri saudara baik? Pernah ya? Baik kali aku sama dia, kok dia gini sama aku. Aku baik sama tetanggaku tapi perbuatannya gak baik. Aku baik kepada anakku tapi balasannya gak baik. Sering ya kita menyebut diri kita baik. Tapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saudara, setia itu adalah buah Roh Kudus. Ada 9 buah roh yang dicatat dalam firman Tuhan. Ada kasih, ada kemurahan, ada penguasaan diri, dan kemudian ada satu, kesetiaan. Tuhan bilang sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Karena begitu penting orang hidup setia. Kalau pertama dulu ibu bapak di sini yang sekarang sudah punya menantu, kira-kira waktu pertama menantu datang, dia baik atau tidak? Baik, ya kan? Pertama dia datang ke rumah itu, ketuk pintu tuh baik sekali. Pasti tok. Kalau misalnya kamu jawab, siapa? Kamu gak tahu menantu datang. Siapa? Sudah bilang, aku mami. Pasti dia lembut, baik. Terus dia masuk ke dalam, kita suruh duduk. Duduk kam nak aku isai kam. Suaranya pun lembut sekali dia buat. Aku enda mami, jenda nari, aku bagenda. Terus dia pulang, apa kamu bilang sama orang lain? Apa kamu bilang calon menantu? Baik. Sekali lagi dia datang, sebelum dia sampai rumah udah kita bawa tentengan plastik. Dibawanya sate 2, satu untuk satu untuk suami Disuruhnya mankan mami, manenggu manda ya aku. Kamu nggak apa-apa mami, berapa nanti termakan segitu katanya. Besok pulang dia cerita kam sama tetangga lanai kan dekah kerja buat ya nak ta. Gua akin calon nandai mahulikel. Ya kan kita bilang baik kali. Tapi setia belum bisa kita bilang setia. Kita belum bisa pastikan ini calon menantu nanti jadi calon menantu setia atau enggak. Baik dengan mudah kita bilang baik sekali. Pertama kita jumpa orang kita bilang baik sekali. Pertama kita berteman dengan teman baru kita bilang baik sekali temanku ini, tapi setia belum tentu. Dan setia sangat dicari oleh Tuhan. Tuhan menginginkan sifat kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Kita buka di kitab Matius pasal 25 tentang perumpamaan tentang talenta ya. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu pergilah tuan ini ke luar negeri. Lalu satu kali tuan ini pulang dan dia panggil ketiga hamba tadi yang sudah diberikan masing-masing menurut kesanggupannya. Kemudian ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi 5 dikasih, untungnya juga 5. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, perhatikan ibu bapak ayat 21.
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Salah satu Tuhan menunjukkan orang yang setia adalah di ayat ini. Hamba ini diberi 5, dia pulangkan jadi 10, Tuhan sebut dia setia. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan dengan sederhana kepada kita. Orang yang setia menurut perumpamaan ini adalah yang pertama, dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Orang yang setia itu dapat dipercaya. Apakah kita dapat dipercaya? Itu yang menjadi poin kita yang pertama. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya. Coba angkat tangan di sini yang setia. Wis Jessica rupanya garuk, kupikir angkat tangan ya, puji Tuhan. Rupanya dia garuk. Nah, kalau kita buat ranknya 0 sampai 10, kira-kira kita nomor berapa? Di angka berapa kesetiaan kita? Kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan pada pasangan, kesetiaan kepada pekerjaan, kesetiaan kepada pelayanan. Coba kita sendiri di hati kita tentukan kita di nomor berapa. Kesetiaan kita itu nomor berapa. Mudah bagi kita ibu bapak untuk setia kalau setiap kali berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Mudah bagi kita setia setiap kali saudara jual ke pajak roga atau pajak logenda, harganya mahal. Mudah bagi kita setia kalau kita lamar kerja langsung dapat. Mudah bagi kita setia kalau kita perlu apapun langsung ada mudah. Tapi sulit setia bagi orang yang walau dia berdoa, kata Tuhan belum, atau bahkan mungkin Tuhan bilang tidak nakku. Karena belum tentu apa yang kita minta akan membawa kebaikan kepada kita. Adakah kita setia? Menurut ibu bapak, nanti kamu jawab pertanyaanku ini ya. Mana lebih setia? Orang tua atau anak? Iya, yang anak-anak diam aja. Belum tentu. Yang anak-anak diam, orang tua jawab orang tua. Kenapa? Karena sering kita lihat seperti orang bilang, satu ibu dapat mengurus 6 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Tapi itu pun belum tentu ada seorang orang tua pasti dia lebih setia. Karena buktinya di panti asuhan banyak anak-anak disebut yatim piatu. Padahal bukan karena orang tuanya sudah mati saudara. Tapi karena ada orang tuanya yang menitipkan dia di sana, tidak bertanggung jawab, meletakkan anak ini entah di mana, kemudian ada orang baik hati lewat, dia ambil anak itu dan dia titipkan di panti asuhan atau dia angkat jadi anaknya. Berarti orang tua juga belum pasti lebih setia dari anaknya. Saudara, saya dengan keras menyatakan begini, saudara kalau hari ini gereja di sini, besok gereja di sana, lusa gereja di sana, dengan berkata gereja kami sana kurang baik, gereja sana kurang baik, di sana lebih baik. Hari ini kamu ditanam di sini dicabut, besok tanam lagi kamu di sini cabut, nanti pagi suan kakam jay meilus. Lanai bacitura. Itu sebabnya jadi jemaat yang setia. Suami-suami. Nah, jadilah suami yang setia. Tugas suami-suami adalah memelihara keluarga, mencukupkan kebutuhan keluarga. Setialah. Itulah Tuhan tempatkan saudara sebagai suami, bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap keluarga. Tidak perlu disuruh, dapat dipercaya. Tidak suruh untuk kerja. Kalau bapak-bapak, harusnya bapak-bapak yang bilang kerja semua, bukan mama-mama. Saya bukan kesempatannya ibu bapak. Kebetulan saya waktu renungkan ini saya pikir adalah hal yang pantas untuk kita kerjakan. Kita berharap semua bapak-bapak di sini menjadi bapak yang setia, tidak hanya dalam pengertian setia pada istri, tapi setia untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Ibu-ibu kita harus setia merawat rumah tangga kita. Kita yang mengerti rumah tangga harus setia bagaimana anak-anak senang, bagaimana suami senang. Itu tugas kita sebagai istri, mengurus rumah tangga. Anak-anak setialah kepada orang tua, menghormati orang tua.
Ada satu anak TK sekarang yang bilang sama saya, bapakku itu jahat. Saya bilang enggak, saya karena diceritakan oleh ibunya kepada saya. Dia khusus waktu itu bilang, tolong anak saya dididik begini-begini, kondisinya begini. Saya paham betul keadaannya, makanya sering saya agak dekati. Lalu dia bilang, bapakku itu enggak baik, bapakku itu jahat. Aku enggak mau sayang sama bapakku. Terlepas bagaimanapun kondisinya bagi kita anak-anak sekarang, mari kita hormati orang tua kita, minta kekuatan dari Tuhan. Walau menurut kita kadang-kadang gak baik, walau menurut kita kadang-kadang tidak benar apa yang dilakukan oleh mereka. Ya, setia. Nah, beberapa hari yang lalu tanggal 17 kita merayakan hari kemerdekaan, ya. Sudah keberapa tahun Indonesia merdeka, saudara? 78 tahun adalah umur yang sangat panjang. Kita perlu setia kepada negara ini. Ya, jemaat di sini jangan suka menjelek-jelekkan Indonesia. Woi, Indonesia. Enggo bali ranci duri langit, saudara. Kita tinggal di sini. Saya yakin tidak ada kebetulan kita lahir di tanah Karo. Bangsa kita bangsa Indonesia. Jangan kata-katai bangsa Indonesia. Banggalah jadi orang Indonesia. Cintailah bangsa Indonesia. Doakan bangsa ini, saudara. Jangan dijelek-jelekkan. Oh, Indonesia. Kalau Indonesia itu sebenarnya keren. Makanannya pun banyak. Masa ayam saja. Coba berapa? 5 jenis kami sebutkan makanan yang terbuat dari ayam. Ayam geprek, soto, semur, ayam rendang, ayam gulai. Adikku ban 5 nari cepat bandwe. Karena di Indonesia memang makanannya mantap-mantap. Itu kami ingat. Kan keren kan? Kami aja tadi di rumah masak ayam. Ada masak ayam lane kungit peglarna. 2 ndai pokoknya 2 jenis. Nah, ayam tetap ayam tapi jenisnya 2. Kupikir kami keren kali lah di Indonesia ini ya. Luar biasa sebenarnya Indonesia kalau kita taruh cinta. Nah, jangan lupa bayar pajak ya. Nggak nyambung ya. Iya, jangan lupa bayar pajak. Kalau bapak kembar setiap kali lihat mobil orang, kami mau mobil, dia lihat BK-nya, dia lihat pajaknya, udah mati pajaknya. Maksudku, kalau lihatnya pun BK, pasti gitu katanya. Bapak sianu nggak bayarnya pajaknya gitu. Pasti dia bilang, karena itu penting. Nah, itu tandanya hormat, cinta, sayang pada bangsa Indonesia. Jadi bayar pajak ya. Kasih tahu dulu samping kiri kanannya, bayar pajak. Nah, yang belum ada mobilnya, doakan dulu biar ada mobilku bilang ya kan. Bayar pajak mobil tapi belum ada mobilnya. Nah, buang sampah di tempatnya. Nah, sederhana ibu bapak ya. Kalau kamu buang sampah di tempatnya, itu cinta bangsa. Kalau jemaat ini saja semua buang sampah pada tempatnya, desa ini pasti akan berubah. Jangan kamu buang sampah sembarangan. Ada buat tempat sampah dulu. Coba pastikan dulu semua, ada nggak tempat sampah kalian di rumah? Kalau ada sampah langsung ada sampah langsung Itu nggak cinta bangsa Indonesia, nggak setia bangsa Indonesia. Semua punya tempat sampah, buang di tempatnya. Ada itu truk sampah yang dibuatkan di situ. Jangan kamu taruh di bawah, taruhlah ke dalam. Yang ngambil pun nanti kesulitan, masukkan dia ke dalam. Kalau ada sampah orang kamu lihat, bisa juga kamu bantu masukkan ke dalam. Ini sepertinya nanti di komsel-komsel para gembala sel boleh cek langsung ya, setiap rumah tangga mana kira-kira yang banyak sampahnya atau mana yang bersih, kasihlah hadiah ya kan. Rumah terbersih tahun 2023. Kamu kasih nanti pialanya supaya keren dia ya kan. Cari pialanya, minta sama aku yang buat pialanya pun boleh. Tapi bayar ya. Nah, boleh dibuat, maksudnya supaya bersih saudara. Itu pun bukti cinta pada Indonesia, setia pada bangsa ini. Doakan bangsa ini, bangga jadi bangsa ini. Jangan jelek-jelekkan bangsa ini, doakan. Nah, itu setia ya. Jadi firman Tuhan berkata, jadilah dapat dipercaya. Dapatkah saudara dipercaya menjadi seorang pelayan di sini? Tidak perlu disuruh-suruh inisiatif.
Dapatkah saudara dipercaya menjadi jemaat di tempat ini? Tidak perlu disuruh-suruh, tapi inisiatif memikirkan, aku adalah orang yang sudah diberi Tuhan talenta. Kita tidak tahu ukurannya berapa, mungkin saudara yang dapat 5 atau saudara yang dapat 2. Pakailah talenta itu supaya Tuhan melihat kita dapat dipercaya tanpa disuruh-suruh, tanpa diperintah, seperti ketiga hamba ini tadi. 2 hamba ini enggak disuruh sama tuannya. Tuannya cuma kasih endi. Enggak dia suruh kan, tapi mereka kerjakan dengan baik. Itu dapat dipercaya ya. Kita mau buka satu kitab yang namanya Hosea pasal 1 ayat kedua. Hosea pasal 1 ayat 2. Saya cepat ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Hosea. Hosea itu artinya keselamatan. Hosea ini hidupnya baik, Hosea ini tabiatnya baik, Hosea ini perilakunya baik. Dia bisa dengar suara Tuhan, dia sampaikan kepada jemaah. Tidak sembarangan orang bisa dengar suara Tuhan. Orang yang bisa dengar suara Tuhan adalah pasti membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Hosea orangnya. Satu kali Tuhan bilang sama Hosea, Hosea menikahlah dengan seorang perempuan sundal. Perempuan yang gak baik, pelakor, menikahlah dengan perempuan itu, kata Tuhan. Saudara, coba kita berpikir dengan baik. Apakah Tuhan begitu kejam kepada Hosea? Hosea yang jaga hidup, Hosea yang hamba Tuhan, disuruh menikah dengan perempuan sundal. Ternyata kalau dipelajari, perempuan sundal yang disebut di sini adalah dia itu awalnya belum sundal, tapi di dalam dirinya ada tabiat sundal. Ada tabiat dosa, bahasa karonya biak dosa ada dalam hidupnya. Saudara, kita semua punya tabiat dosa. Saya punya tabiat dosa. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka saya dan saudara pun sudah ada lahir di dalam hidup kita, ada bibit-bibit dosa. Makanya kadang-kadang gak perlu diajari untuk marah, bisa marah sendiri, ada di dalam. Gak perlu diajari nipu, kadang-kadang timbul sendiri, ada di dalam. Gak perlu diajari untuk nembeh, ada di dalam, nembeh. Karena itu tabiat yang sudah ada di dalam. Perempuan ini, perempuan yang di dalam dirinya ada tabiat bersundal. Dan hamba Tuhan ini, Hosea, menikahi yang namanya Gomer. Menikahlah mereka. Dan betul ibu bapak, setelah lahir anaknya yang pertama, kemudian si Gomer ini menikah dengan laki-laki lain. Kalau sekarang kita lebih sering mendengar laki-laki yang berzina, tapi di zaman Alkitab perempuan yang berzina. Dia tinggalkan suaminya, dia pergi dengan laki-laki lain. Apa kata Tuhan sama Hosea? Hosea, pergi tebus istrimu. Bayangkan ibu bapak, seorang suami ini dan pergi, dia tebus lagi Gomer itu di rumah laki-laki lain dan dia bawa pulang. Apakah dia berhenti bersundal? Enggak, dia bersundal lagi. Itulah perempuan ini. Saya rasa enggak pantas Gomer ini dijemput lagi pulang. Harusnya biarkan saja di sana. Harusnya sudahlah, perempuan ini memang enggak baik, tinggalkan saja di sana. Tapi dengar baik ibu bapak, hal ini dijadikan Tuhan menjadi gambaran antara Tuhan dan Israel. Hari ini hal ini dijadikan Tuhan gambaran dirinya dengan kita. Hosea itu adalah seperti Tuhan. Tuhan yang baik sekali. Tuhan yang baik, tidak ada kekurangan dalam dirinya. Dan Gomer itu adalah kita yang penuh tabiat dosa.
Setiap kali kita bisa saja jatuh ke dalam dosa, tapi lihat seperti Hosea, dia pergi tebus lagi Gomer. Tuhan lakukan hal yang sama, kita jatuh dalam dosa, Tuhan selalu berkata, mari nakku. Mari nakku. Kita bilang gak pantas Gomer itu dinikahi sama Hosea. Pertanyaannya, pantaskah kita untuk terus dikasihi oleh Tuhan? Begitu banyak dosa perzinahan hidup kita. Kadang-kadang Tuhan itu kita jadikan nomor berapa di belakang kita. Tapi Tuhan lebih dari Hosea. Setiap kali kita jatuh, dia berkata, mari nakku. Mari nakku. Aku menunggu, mari nakku. Tuhan itu setia. Firman Tuhan berkata, dia taat sampai dia mati di kayu salib, menebus semua pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tuhan itu setia. Dan itulah yang menjadi alasan kita pun sebagai anak Tuhan. Kalaulah kita menjadi Gomer, saya rasa kita akan berkata, ampun aku Hosea, aku mau bertobat, begitu baik engkau. Hal yang sama. Setiap kali saudara berbuat dosa kepada Tuhan, lihatlah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, menerima kita apa adanya. Lekaslah bangkit, lekas bertobat, lekas berbalik, lekas hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari perumpamaan talenta yang diberikan tuannya tadi, Matius 25. Poin yang pertama tadi, dapat dipercaya. Maka poin yang kedua, taat menjalankan perintah. Taat menjalankan perintah. Itu poin saya yang kedua. Orang yang setia, dia akan taat jalankan perintah Tuhan. Kita buka kitab yang terakhir, Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal yang kelima, ke-10 firman, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 22. Itu adalah tentang firman-firman Tuhan, ya. Ada 10 firman, anak sekolah pasti ingat ya tentang ini karena sering diulang di sekolah. Yang pertama, ada 10 firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama, dia berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, jangan ada Allah lain yang saudara simpan-simpan. Jangan ada Allah lain. Jangan ada sesembahan yang lain, itu perintah Tuhan. Kalau kita punya Allah yang lain, tidak setia. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun yang ada di langit dan di bawah, kemudian kita sembah. Jangan sembah patung apapun. Saudara, kalaupun saudara ke kuburan, jangan lagi berdoa kepada nenek moyang, karena sudah tidak ada hubungan manusia dengan orang yang sudah pergi. Jangan kamu cuci tangan dulu, pasu-pasu kami ini, biring, pasu-pasu kul kami. Ini anak, ini kempundu mau tes polisi dia biring, jagai kami bilang. Biring dupe marena ngubagai biring kita. Naik pesawat gak pernah. Anak kita mau pergi naik pesawat. Bagaimana coba kamu pikirkan biring tadi ikut menjaga dia? Gak ada, gak bisa ya. Jadi jangan lagi berdoa pada roh-roh nenek moyang. Kalau ada saudara yang begitu, saya bilang bertobat, minta ampun sama Tuhan, karena itu tidak ada gunanya. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Demi nama Yesus, gak bohong aku. Jangan saudara main-main pakai nama Yesus. Demi nama Yesus, swear, gak bohong, aku jujur. Saudara, nama Yesus bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk menutup aib saudara, bukan juga untuk melindungi saudara dari perbuatan jahat. Tidak. Jangan pakai nama Tuhan sembarangan. Itu firman Tuhan. Kemarin ada seorang orang tua disugihin bersaksi, dia sudah bulang. Aku rawaitu anakku katanya.
Kenapa kami bilang? Aku mengucapkan nama Tuhan sembarangan. Gimana Kin Bulang? Lalu dia bilang gini, hari Minggu waktu itu aku diajak istriku mau beribadah katanya. Ke gereja kita ya kata istriku. Iya, memuji Tuhan kita hari ini, ku bilang. Akhirnya pergi istri duluan, kamu tahu, ku bilang pergi istriku tadi ke ladang. Pergi istriku tadi ke gereja, pergi aku ke ladang. Sampai di ladang jatuh aku, sakit pinggangku, baru ku ingat, asal ku sebut saja memang nama Tuhan ini, kayak ku permainkan katanya. Dia yang bersaksi begitu. Oh, saya pikir iya juga ya. Kadang-kadang kami dengan mudah untuk mengiyakan. Oh iya, nanti ke rumah Tuhan. Iya. Dengan mudah. Tapi ternyata dalam pelaksananya enggak, jangan, kita mau bertobat. Kemudian ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, pakailah hari ibadah itu untuk beribadah, saudara. Ada waktu untuk bekerja, pakai bekerja. Tapi kalau beribadah, no. Jangan saudara. Jangan saudara main-main dengan perintah Tuhan. Sepertinya akan baik-baik saja. Saya mau katakan ini. Satu kalimat yang saya mau saudara ingat. Apapun yang saudara hasilkan dari perbuatan tidak setia, itu tidak akan jadi berkat. Saya ulang. Apapun yang saudara hasilkan dari ketidaksetiaan saudara, itu tidak akan jadi berkat. Oh, terakap kel hari Minggu 2 jam, 3 jam, gak usah aku ibadah, ku pakailah dulu untuk ngambil ini. Iya, bontis sudah terambil. Tapi hasil dari ketidaksetiaan itu tidak akan jadi berkat, ibu bapak. Ingat itu. Jangan kamu hidup dalam ketidaksetiaan ya. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Selanjutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nanti tadi kita sudah bahas, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ada orang mau dibayar jadi saksi dusta di pengadilan. Supaya apa? Dapat uang. Tapi percayalah, uang yang dia terima itu sebesar apapun tidak akan jadi berkat. Karena sudah tidak setia kepada firman Tuhan. Kemudian yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu. Bersyukur dengan kepunyaan kita, bersyukur dengan berkat kita. Berkatnya itu berkatnya, kita belajar tadi ada talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Menurut apa? Kesanggupannya saudara. Tidak ada gunanya kita hidup dalam ketidaksetiaan. Itu hanya akan membawa kepada satu malapetaka, kemarahan Tuhan dalam hidup kita. Yang perlu kita rintis sekarang adalah rintislah jalan hidup setia. Setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan, taatlah kepada perintahnya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau saya jatuh, lekaslah saya bangkit. Lekaslah saya bangun. Jangan berlama-lama di tempat saya jatuh. Orang yang setia adalah orang yang taat menjalankan perintah Tuhan. Hanya 2 ini saja saudara. Hanya 2 ini saja yang menjadi poin saya hari ini. Jadilah kita jemaat yang setia. Yang pertama, dapatlah dipercaya dimanapun kita berada ya. Kita bekerja di ladang orang misalnya. Contoh sederhana supaya kita paham. Gak ada bosnya, 10 menit lagi aku pulang. Rasanya memang terakap bahasa Karo. Apa ya bahasa Indonesianya? Lumayan lah 10 menit lebih cepat sampai rumah. Tapi gak jadi berkat itu saudara. Atau misalnya kalau misalnya kita kerja gak ada bos, tenaga kita kurang-kurangi. Gak apa-apa lah gak ada bosnya. Pelan-pelan saja. Memang rasanya badan ini lebih enak, lebih nyaman, gak capek. Tapi gak akan jadi berkat. Saya rasa kita lebih memilih, walau kita harus kerja dengan berat, tapi itu jadi berkat. Jangan sampai harta kita jadi kutuk kita. Jangan sampai kecantikan saudara jadi kutuk saudara. Jangan sampai pengetahuan saudara jadi kutuk saudara. Tapi biarlah lewat kesetiaan kita, lewat kita jalankan perintah Tuhan dan dapat dipercaya, apa yang kita miliki itu menjadi berkat dalam hidup kita. Haleluya.